Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami dari channel BAB Education. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi SKB keguruan, khususnya pelajaran IPA Fisika, melanjutkan part yang pertama kemarin. Ini part yang kedua. Oke, teman-teman, seperti biasanya sudah saya siapkan beberapa soal. Mari kita lihat soal yang pertama. Soal nomor 1. Pada rangkaian di bawah ini, saklar S terbuka, saklar S terbuka. Dalam rangkaian mana lampu H dan R menyala, sedangkan lampu P tidak? Jika S terbuka, kemudian dalam posisi H dan R menyala, P-nya tidak alias padam, itu rangkaian yang mana? Silahkan teman-teman bisa dilihat rangkaiannya, bisa ditentukan dulu jawabannya sebelum saya buka jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ini jawabannya. Untuk mengetahui bahwa sebuah lampu menyala atau tidak dalam rangkaian listrik tertutup, yang perlu diperhatikan atau menjadi prinsip adalah jika kedua ujung lampu tersebut tersambung semua ke sumber tegangan, kedua ujungnya tersambung ke sumber tegangan kutub positif dan negatif, maka lampu itu akan menyala. Namun apabila kedua ujung lampu tersebut tidak tersambung semua atau hanya salah satu saja, maka lampu tersebut tidak akan menyala alias padam. Jadi jawaban yang tepat dari gambar tadi adalah yang C. Begitu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Gerak semu tahunan matahari. 2. Terjadi perubahan musim. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Terjadinya siang dan malam. 5. Terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. 6. Perubahan rasi bintang di tiap saat. Dari pernyataan di atas, jika dikelompokkan menurut pengaruhnya menjadi titik-titik. Jadi pernyataan-pernyataan ini kalau diklasifikasikan itu yang sesuai itu yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, silahkan teman-teman diperhatikan dulu. Ya, bisa dipilih dulu jawabannya, ditentukan dulu jawabannya mana yang paling sesuai. Ya, sudah, kita buka jawabannya. Ya, sekarang kita analisis satu persatu pernyataan ini. Gerak semu tahunan matahari. Nah, nomor 1 ini gerak semu tahunan matahari ini termasuk akibat dari revolusi bumi. Ya, nomor 1 akibat revolusi bumi. Nomor 2, terjadi perubahan musim. Terjadi perubahan musim itu akibat dari revolusi bumi juga. Ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3, gerak semu harian matahari itu merupakan akibat dari rotasi bumi. Nomor 4, terjadinya siang dan malam akibat dari rotasi bumi, betul. Kemudian nomor 5, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Ini juga akibat dari rotasi bumi. Kemudian yang nomor 6, perubahan rasi bintang di tiap saat itu adalah akibat dari revolusi bumi. Maka jawaban yang tepat yang sesuai dengan pernyataan ini, sesuai dengan opsi tadi, yang betul adalah opsi D. Ya. Begitu, kita lihat lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, ini ada tabel teman-teman, ada nama-nama planet beserta ciri khususnya.
Yang pertama, K ini planetnya Saturnus. Kemudian ciri khususnya planet yang memiliki cincin. Kemudian L, planet Mars, ciri khususnya planet yang berwarna merah. Kemudian M atau Merkurius, ciri khususnya planet dengan sebutan bintang fajar dan bintang senja. Kemudian N, Jupiter, planet yang terbesar dalam tata surya kita. Kemudian O, Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pernyataan yang kurang tepat dari tabel di atas ditujukan pada huruf titik-titik A, K, B, L, C, M, D, N, E, O. Yang ditanyakan dari tabel ini mana yang kurang tepat, itu huruf mana. Oke, bisa ditentukan dulu jawabannya teman-teman. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Ya, ini pembahasannya. Dari tabel di atas, pasangan yang kurang tepat adalah M. Kita lihat M, di sini adalah Merkurius, planet dengan sebutan bintang fajar dan bintang senja. Ya, teman-teman, untuk sebutan planet bintang fajar ya dan bintang senja ini adalah sebutan untuk planet Venus, bukan planet Merkurius. Maka M ini yang kurang tepat. Berarti yang lain sudah sesuai. Jadi jawabannya adalah C. Ya, ini C. Itu untuk soal nomor 3. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Pada setrika listrik tertulis data 350 watt per 220 volt. Artinya titik-titik. A. Daya listriknya selalu 350 watt. B. Tidak dapat dipasang pada tegangan 110 volt. C. Hambatan totalnya 1,6 ohm. D. Tidak dapat dipasang pada tegangan 300 volt. E. Kuat arus listriknya 1,6 ampere. Ya, dari pernyataan ini manakah yang sesuai, A sampai E? Oke teman-teman, bisa ditentukan jawabannya dulu. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Ya, tulisan tersebut mempunyai arti bahwa daya setrika listrik itu adalah 350 watt jika dipasang pada tegangan 220 volt. Berarti teman-teman, ya, daya listrik pada setrika itu adalah 350 watt apabila dipasang pada tegangan 220 volt. Tetapi seandainya tidak dipasang pada tegangan 220 volt, apakah daya yang dikeluarkan tetap 350? Nah, ini pastinya tidak, ya. Namun jika dipasang pada tegangan yang beda, tentu daya yang dihasilkannya juga akan berbeda. Sekarang mari kita identifikasi tiap opsi di atas. Dari opsi A sampai ini kita identifikasi mana yang paling tepat sesuai dengan ini pernyataan yang di atas atau tulisan yang tertera pada setrika tersebut. A. Daya listriknya selalu 350 watt. Betul atau salah? Nah, ini bisa kita katakan bahwa A itu salah, ya, salah teman-teman, karena daya di sini tidak selalu 350 watt. Dia 350 watt apabila dipasang pada tegangan 220 volt. Kalau tegangannya tidak 220 volt, maka dayanya tentu akan berbeda atau berubah. B. Tidak dapat dipasang pada tegangan 110 volt. Betul atau salah? Ini juga salah. Kenapa? Karena listrik walaupun di sini tertera 220 volt, itu bisa saja dipasang pada tegangan
110 volt, tetapi konsekuensinya nanti dayanya juga tidak 350 watt. Jadi bisa saja dipasang di tegangan 110 volt, berarti B salah. C, untuk opsi C kita harus menghitung dulu besar hambatannya, karena di sini C adalah hambatan totalnya 1,6 ohm. Kita harus menghitung dulu untuk membuktikan apakah hambatannya memang 1,6 ohm. Ya, C kita lihat dulu opsi C. Ya, hambatan atau R ini, R itu rumusnya adalah V kuadrat per P. Ya, V itu tadi tegangan, P ini adalah daya. Tegangannya 220 kuadrat per 350 sama dengan 48.400 per 350 sama dengan 138,3 ohm. Jadi C salah karena di sini dicantumkan atau diterangkan 1,6 ohm padahal hambatannya 138,3 ohm. C salah. Sekarang D. Opsi D ini ternyata kalau kita lihat tidak dapat dipasang pada tegangan 300 volt. Berarti ini senada atau sejenis dengan opsi B. Berarti juga salah. Kemudian yang E, kuat arus listriknya 1,6 ampere. Karena A sampai D salah semua, kemungkinan E jawaban yang benar. Mari kita lihat. Kita hitung dulu kuat arus listriknya. Di sini I, kuat arus listrik, rumusnya adalah P per V. P itu daya, V itu tegangan. Maka 350 per 220 ketemunya 1,6 ampere. Sesuai. Jadi jawaban yang betul adalah E. Itu untuk nomor 4. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5. Pada sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 10 watt, menyala 5 jam tiap hari, dan TV 50 watt menyala 5 jam tiap hari. Harga tiap kilowatt jam atau kWh adalah Rp3.000. Biaya yang harus dibayar selama sebulan adalah titik-titik. Ya, ini pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung energi listriknya dulu yang ditimbulkan selama 1 bulan. Nah, di sini A Rp15.000, B Rp45.000, C Rp131.000, D Rp75.000, E Rp60.000. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Ya, yang kita lakukan teman-teman, kita hitung dulu energi listriknya. Di sini ada 5 lampu ya, 5 lampu. Ini kita hitung berapa energi yang ditimbulkannya. Karena 5 lampu berarti 5, masing-masing lampu 10 watt berarti kali 10. Kemudian menyala 5 jam tiap hari berarti kali 5. Karena selama sebulan berarti kali 30. Berarti 5 kali 10 kali 5 kali 30 sama dengan 7.500 watt jam. Kemudian untuk televisinya atau TV ini karena hanya 1 berarti 1 kali ini dayanya 50 berarti kali 50 watt kali menyalanya 5 jam tiap hari berarti kali 5 jam selama sebulan berarti kali 30. Hasilnya sama 7.500 watt jam. Totalnya 7.500 tambah 7.500 sama dengan 15.000 watt jam. Kita jadikan kilowatt jam jadinya 15, jadi 15 kWh. Karena tadi biayanya diketahui bahwa 1 kWh itu 3.000, maka biaya totalnya selama 1 bulan berarti 15 ya, ini 15 kWh kali 3.000 sama dengan Rp45.000. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, begitu teman-teman untuk perjumpaan pada kali ini ya, pembelajaran pada kali ini. Semoga
bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.